ganti. Mau minum dulu deh. Minum. Suruh ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ta'ala Al Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Ada kita diberikan Maryam. nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap dengan istiqamah mengikuti Apa? jadwal yang telah kita sepakati Dengan bersama, Apa? ikut kajian Mama. yang namanya Iran, ya kan, Islam di Pulau. Mama. Betul. Ya, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa mengirim Nenek. salam kepadanya dengan perjuangan Nenek. dan pengorbanan, Nenek. Iya. mulai dia menerima eh, Iya. hidayah dari Allah Al-Quran sampai akhir hayatnya dia tidak pernah meninggalkan ajaran itu, sehingga melekat di dalam dirinya. Dia adalah kalau akhlaknya itu adalah akhlak Quran. Kalau mau melihat Muhammad itu seperti apa akhlaknya, lihat saja Al-Quran. Nah, jadi orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah melihat kepada sosoknya Rasulullah ketika dia masih hidup. Nah, kita lihat di dalam surat 4 ayat 59. Kalian baca tuh. Aku. Hmm. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Siapa yang baca Rasulnya. tuh? Aku. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu ya, dan lebih baik akibatnya. Ya, di surat 4 ayat 59 surat Nisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Diingatkan pada orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana cara menaati Allah dan menaati Rasulnya? Caranya adalah dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran.
Kalau Al-Quran itu tidak ada, tidak kita tahu, itu tidak pelajari, bagaimana kita musta'ad kepada aturan Allah? Kalau kita tidak pelajari jejak langkah risalahnya Nabi, bagaimana dia menaati Allah? Kita tidak akan bisa taat kepada aturan-aturan Allah dan aturan Rasul. Dan ulil amri di antara kamu dan pemimpin di antara kamu. Pemimpinnya bagaimana? Adalah pemimpin yang beriman. Kalau pemimpin tidak beriman, tidak perlu kita taat kepadanya. Nah, lihat dulu, dia beriman seperti apa? Dasarnya, apakah dia itu Al-Quran, Qurani, Islam yang benar, Islam yang lurus. Nah, itu baru kita bisa taat kepada ulil amri minkum itu. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, dia mengabaikan semana aturan-aturan Allah, tidak perlu taat kepadanya. Berarti dia pemimpin yang kafir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, ada masalah, ada pendapat-pendapat tentang sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya dan Sunnahnya. Bagaimana bisa kembali kepada Al-Quran kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah mempelajari Al-Quran itu secara utuh, tidak bisa. Jadi akan selalu beradakan perbedaan pendapat, berlainan pendapat. Kalau sudah berlainan pendapat itu adalah orang-orang yang beda caranya, cara pandangnya. Ya. Ada kasus seperti di dalam diskusi Egy Sujana, ya, di dalam menegakkan keadilan. Hanya kalau wanita menuntut supaya ada poliandri. Kalau kalau wanita dia minta juga punya suami lebih dari satu. Kalau laki-laki minta suami lebih dari satu adalah aturan Allah, tapi pada wanita juga nuntut hak. Itu berarti itu menurut keinginannya sendiri. Jadi perdebatan itu tidak akan selesai kalau dia tidak melihat rujukan Al-Qurannya. Walaupun Al-Quran itu dibacakan oleh Egy Sujana, hukum-hukum Allah itu, maka wanita itu juga hanya tidak menyatakan bahwa itu tidak adil kalau laki-laki itu punya istri lebih dari satu. Ini yang dilakukan wanita ini. Nah, ini permasalahan. Padahal kalau kita lihat dari wanita itu ya ada kelemahannya. Kenapa? Ada masa idahnya, ada segalanya macam-macam. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada alasan alamat seperti itu. Nah, tapi ini perdebatan yang tidak berdasar bagi si wanita yang meminta suaminya lebih dari satu. Boleh berselingkuh dan sebagainya. Itu adalah mutlak kebebasan. Itu adalah yang diikuti adalah hawa nafsunya, bukan berdasarkan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya kan? Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya kalau benar-benar beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak benar-benar beriman, hanya beriman saja, tapi kan benar-benar beriman, itu adalah orang-orang yang memahami benar-benar aturan-aturan Allah itu sendiri, tidak asal-asalan. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah itu membuat aturan itu melihat pada akibat dari perbuatan manusia sendiri. Nah, ini yang disebut dengan taati Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ikut dulu aturan-aturan Allah dan Rasul. Lanjut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Ya, Isra 26 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iznada rabbuka Musa anikil qauman zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datanglah kaum yang zalim itu. Kemudian di ayat surat 26 ayat 21-nya. Fafartu minkum lama khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikan salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi ayat ini ya, ketika Tuhan itu menyeru Musa ya dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Nah, jadi kaum yang zalim itu lalu dia, aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Jadi kalau kita takut dia lari. Tahu kemudian Tuhanku memberiku kepada memberikan kepadaku ilmu serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Nah, jadi si Musa ini adalah orang yang berhadapan dengan orang-orang zalim. Jadi kata Allah, kalau terjadi permasalahan, takutkah kamu uh, ketika aku takut kepadamu? Ya. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu. Jadi Nabi Musa itu melihat kekejamannya Firaun itu, Allah memberikan ilmu kepada Musa itu dan menjadikan orang antara Rasulullah. Oh, itu maksudnya. Jadi ayat ini adalah menerangkan bahwa si Musa berhadapan dengan Firaun. Baik. Apa itu? Jadi Firaun itu adalah orang yang paling ditakuti dalam zaman itu. Kita lanjut. Hanan, Benar, baca tuh. Dan apa yang disyariatkan Allah serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia Ya, ya termasuk termasuk bid'ah. Jadi ya, bid'ah adalah sesat. barang siapa yang menggada-gada kan sesuatu yang baru dalam perkara ini agama yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang melakukan amalan tidak atas perintahku, maka ia ditolak hadis riwayat Muslim. Ya, ini sebuah. Al-Mayam. Nah, banyak sekali bacaan Hanan itu. Bagus. Ya. Barang siapa yang menerima syariat, nah, syariat itu adalah agama ya. Syariat selain dari syariat Allah, selain daripada agama Allah, syariat itu adalah agama. Jadi agama yang disyariatkan Allah itu adalah Islam. Nah, siapa yang menerima syariat selain daripada Islam, berarti dia telah mensekutukan Allah Ta'ala.
Jadi orang yang di luar agama Islam itu termasuk orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Nah, jadi ini barang siapa yang menerima syariat. Misalnya kita agama Islam, kita terima cara agama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Itu berarti kita sudah mempersekutukan Allah. Mm-mm. Apa yang dilakukan oleh orang Jangan. Kristen, kita lakukan juga. Apa yang dilakukan oleh agama Hindu, Buddha, kita lakukan juga. Itu berarti kita sudah termasuk mempersekutukan Allah. Nah, jadi Allah tidak meridai agama itu. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah. Nah, jadi apa-apa yang disyariatkan Allah serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah halal. Nah, jadi siapa yang syariatkan serta Rasulnya berbagai ibadah, berbagai macam ibadah yang dilakukannya, bukan ibadah yang diaturkan oleh Allah, maka ya termasuk bid'ah. Tidak boleh mengada-ada, ya kan? Setiap bid'ah itu adalah sesat. Barang siapa yang mengada-ada, mengada-ada artinya tidak ada dilakukan oleh Nabi, tidak ada dilakukan oleh Rasul, berarti mengada-ada namanya. Sesuatu yang baru dalam perkara perkara kami ini atau agama. Nah, yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Nah, jadi percuma kita melakukan sesuatu ritual-ritual yang punya anggaran yang cukup besar, tetapi amalan-amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Ditolak. Itulah maksudnya. Jadi kalau ditolak itu artinya tidak diterima. Ya. Nah, barang siapa yang melakukan amalan tidak atas nama perintahku, maka ia ditolak. Jadi yang dilakukan itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada rujukannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, jangan dilakukan. Coba membuang-buang apa? Membuang-buang biaya, membuang waktu, tidak ada gunanya. Kalau akan ditolak, buat apa? Lanjut. Nah, tuh. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membagi bibi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya. Di dalam surat 9 ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu illaha wahidatan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Mereka itu adalah orang-orang yang musyrik tadi, orang-orang yang mengada-adakan agama tadi. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, jadi orang yang menjadikan gurunya atau ustadznya atau kiainya
alim tadi dan rahib-rahibnya, nah, pendeta-pendetanya, mereka itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, dan ada orang yang mengatakan, kamu ikuti saja saya, pokoknya tidak usah belajar, ikuti saja. Berarti mengabdi saja kepada saya. Ini yang maksud dengan mereka itu. Orang-orang yang mengikut membabi buta tadi, yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Padahal agama itu adalah untuk pribadi masing-masing. Kita akan bertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi jangan menganggap, wah, saya itu orang alim, itu ustadz, itu pendeta, kita ikuti saja dia, pasti benar. Nah, tidak bisa. Jadi setiap diri itu harus mempersiapkan untuk pertanggungjawabannya, amalannya kepada Allah. Ini maksudnya. Dan juga mereka itu mempertuhankan, berarti kan Al-Masih putra Maryam. Jadi mereka itu fanatik kepada rahib-rahibnya tadi, kepada pendetanya tadi, kepada orang-orang alim yang orang-orang yang pintar tadi. Nah, itu Al-Masih putra Maryam. Nah, dia jadikan itu Al-Masih putra Maryam itu, Isa anak Maryam itu adalah sebagai Tuhannya, anak Tuhan, ya kan? Itulah dimaksud dengan orang Masyrik itu. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, bukan menyembah Al-Masih putra Maryam. Semua orang itu disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Al-Masih putra Maryam itu menyembah Tuhan yang Esa. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada dia. Tidak ada yang disembah yang lain selain daripada Allah. Ya kan? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah lebih suci daripada orang yang mempersekutukannya. Maksudnya, ya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Nah, jadi orang yang membabi buta adalah orang-orang yang ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan itu buta Al-Quran, buta hadis, buta ajaran-ajaran semuanya, karena dia malas dan lalai. Nah, itu membabi buta namanya. Jadi kalau kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang nenek moyang kita tidak berdasar, padahal dia adalah orang yang sesat, maka itu ajaran-ajaran kita ikut aja raib-raib dengan membabi buta. Nah, biarpun orang-orang yang alim itu dan raib-raib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi membuat maksiat apa? Misalnya kamu lakukan saja apa yang saya suruh. Nyolong boleh, korupsi boleh, atau membunuh orang boleh, ya, merampok boleh. Nah, itu berarti kan buat maksiat banyak. Mengharamkan yang halal. Nah, jadi halal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Yang haram itu adalah perbuatan sebuah maksiat. Tuh. Jadi pemahamannya harus lebih tajam melihatnya. Jadi kalau kita bertuhan kepada Allah, jangan kita bertuhan selain daripada Allah. Perhatikan itu. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita bisa menyaring mana yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita, apa membabi buta, cara orang bodoh, kita percaya hanya kepada orang saja, tidak mau mempelajarinya. Ini adalah sesuatu yang keliru. Ya kan, nih. Wahai Rasulullah, tubuh kami tidaklah menyembah mereka menyembah mereka, beliau hanya tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Lalu kamu pun mengharamkannya. Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Lalu kamu menghalalkannya. Dia, maka Nabi SAW bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Tirmizi Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Jarir.
Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Tai Shallallahu Alaihi Wasallam. Di si Hatim, Adi bin Hatim. Jadi si Adi anak si Hatim At-Tai Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah? Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka, tidak menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah? Jadi, lalu kamu pun mengharamkannya. Hanya dihalalkan, Allah itu diharamkannya. Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Lalu, kamu menghalalkannya. Nah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah ibadah penyembahan kepada mereka. Jadi kalau melakukan sesuatu, ya, kalau kita apa yang melakukan yang mereka haramkan yang telah dihalalkan Allah, itu berarti sama dengan menyembahnya. Jadi dia mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Lalu kamu pun mengharamkannya, mengikuti aturan-aturannya itu. Padahal itu dihalalkan oleh Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Itu berarti kalau kita mengikuti apa yang disebutkan dia dikatakannya itu adalah sama dengan menyembahnya. Ya. Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Karena pertanyaan berikutnya, tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Nah, jadi yang diharamkan oleh Allah itu adalah penipuan, perampokan, pembunuhan, itu kan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi dihalalkan olehnya, ya kan? Dibolehkan. Membunuh boleh, merampok boleh, korupsi boleh. Itu berarti menghalalkan yang diharamkan Allah. Lalu kamu menghalalkannya. Nah, menghalalkannya itu maksudnya yang diharamkan dihalalkan. Nah, ikut. Itu berarti sama dengan menyembahnya. Nah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ibadah penyembahan. Jadi ibadah penyembahan itu kalau kita ikut-ikutan. Jadi menyembah itu bukan seperti ritual sholat itu kepada mereka, tapi mengikuti aturannya. Nah, supaya gaji kamu besar, kamu harus melakukan sesuatu yang saya perintahkan. Apa? Pokoknya buat saja amplop apa? Kwitansi kosong. Nanti diisi apanya? Dengan anggaran yang disesuaikan. Padahal itu di markup, ya kan? Nah, itu namanya menghalalkan yang mengharamkan yang dihalalkan Allah. Kwitansi kosong banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan laporan. Itu berarti sama dengan menghalalkan yang haram. Itu maksudnya. Itu penipuan, ya kan? Yang penting bagaimana orang yang memeriksa keuangannya itu matching laporannya, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Itu yang boleh. Oleh sebab itu harus teliti di dalam bekerja.
Tidak boleh memarkup keuangan, membesarkan anggaran, kemudian kita dapat, kemudian dibagi-bagi. Itu namanya menghalalkan yang haram. Jadi susah untuk mencari manusia yang seperti itu. Dimanapun dia bekerja, dia akan tetap mencari keuntungan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita paham benar dalam melaksanakan Al-Quran. Kalau dalam kehidupan sehari-hari selalu terjadi permasalahan yang seperti ini. Nah, jadi pengabdian kepada bos, kepada direktur kita, kepada atasan kita, kalau dia mengatakan buat aja apa yang saya perintahkan. Nah, yang diperintahkan itu menghalalkan yang haram. Kalau kita lakukan seperti itu, nah, kita juga termasuk menyembah dia. Itulah bentuk penyembahan yang perlu kita waspadai. Jadi menyembah itu bukan berarti nyari Tuhan 5 kali sehari semalam saja, tetapi dalam bekerja kita harus mengikuti sesuatu yang benar. Kalau dia salah, kita bantah, kita sanggah, karena kita punya ilmu pengetahuan. Nah, demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.